Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sobat isi kembali lagi di podcast POTCEASA. Podcast POTKS ya gitu ya. Pokoknya kembali lagi di podcast Tobacco Control IPM di episode keberapa? Kesekian. Saking banyaknya. Kalau nggak salah udah ini 7, 8. Tadi 7 ya. 7. Ke-8 dan saya Mutarama Fandi seperti biasa. Kalau tadi digantikan oleh host yang lain karena magang ya. Kebetulan mereka lagi KKN. Jadi tadi digantikan dan kali ini kembali lagi bersama saya Rama dan di sebelah saya sudah ada Kang Denny Kurniawan. Tepuk tangan dulu buat yang ada di sebelah ya. Tepuk tangan dulu. Jemput tepuk tangan. Kang Denny Kurniawan ini mungkin bisa diceritakan Kang, pertama kali Kang Denny terjun ke TC terus sekarang hari ini sebagai apa di dunia pertobacco control? Mungkin bukan terjun tapi menyelam. Menyelam. Ya, apa ya? Oke, makasih Rama. Itu mulai ya pertanyaan pertama itu. Iya, pertanyaan pertama perkenalan. Ini pertanyaan pertama langsung serius nih Rama nih. Oke, ya. Oke, salam kenal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny ya, Denny Wahyudi Kurniawan. Tapi kalau dipanggil Hey juga suka nengok sih. Iya. Kalau apa ya tadi pertanyaannya pertama kali masuk TC itu tahun 2010. Oh, 2010. Iya, 2010 ya. Itu berarti sekarang 2022 ya, udah hampir 12 tahun tuh ya. Tidak lama setelah Kang Denny selesai jadi ketua PPIPM. Iya, itu pas. Sebetulnya ketika waktu saya masih di IPM juga ya udah mulai diskusi-diskusi soal rokok gitu ya. Mungkin apa ya, kalau dulu sih pengalamannya ya, kalau soal TC itu sebelum dan setelah masuk itu memang ada perbedaan perspektif ya. Kita kan sebetulnya bukan orang kesehatan ya. Iya. Nah, aku kan jurusannya studi Islam ya. S1-nya ya Kang? Iya, S1-nya agama sebetulnya. Jadi nggak terlalu engage ya dengan isu-isu kesehatan. Dulu itu nganggapnya ya isu rokok itu ya biasa aja, ini orang rokok biasa gitu ya, nggak terlalu serius. Tapi setelah 2010 masuk ke sini kayaknya seru nih. Terutama kita mungkin yang berlatar belakang aktivis ya, ternyata seru. Ternyata isu TC ini kompleks ya, banyak multidimensi. Jadi di situ ada kesehatan, tapi ternyata tidak hanya kesehatan, di situ ada politik, ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada macam-macam lah gitu di situ bercampur baur. Jadi ternyata isunya ya seru lah gitu ya. Kadang-kadang karena dulu kita ngapain sih ngurus rokok gitu ya. Kayaknya itu cuma kan urusan rokok tuh nggak sehat gitu aja. Iya, personal gitu ya. Maksudnya ya kebiasaan aja, orang nggak cuci tangan, orang nggak ini gitu ya, kayak gitu aja. Tapi ternyata setelah masuk itu 2010, maksudnya kenapa saya masuk ya sampai sekarang juga masih menggeluti ini, ternyata ya itu isunya menarik gitu. Banyak intrik-intrik, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari situ ya. Untuk ini. Itu sih dari sampai sekarang. Oke, berarti Kang Denny ini adalah orang yang sudah ya bisa dibilang Kang Denny lama menyelami ya. Iya, menyelami. Menyelami udah tenggelam kayaknya. Udah tenggelam gitu. Bingung mau ke permukaan lagi. Buat tarik napas juga nggak ada. Udah skydiving aja udah ke bawah gitu. Betul. Nah, karena ternyata tobacco control isunya kompleks dan salah satunya tidak hanya kesehatan ya Kang ya, tapi juga menyasar, mengiris, berdampak pada atau mempengaruhi dimensi-dimensi yang lain ya, sosial, politik, ekonomi. Nah, topik yang hari ini kita mau bahas itu mungkin di luar kesehatan kali Kang ya, karena kita akan bahas FCTC gitu ya, framework Convention Tobacco Control, gitu kan, yang akan kita bahas gitu. Ini jelas-jelas perspektifnya bukan kesehatan ya Kang ya? Bukan. Sama sekali bukan kesehatan. Nah, orang-orang tuh banyak nanya FCTC itu sebenarnya apa Kang? Dan kenapa ada akhirnya? Ya itu tadi. Pertama itu kita lihat FCTC itu yaitu bahwa tobacco control secara umum itu adalah
public health ya problem, tapi solusinya bukan hanya di sektor kesehatan. Nah kalau tadi pertanyaannya apa itu FCTC? Pertanyaan FCTC itu sebetulnya memang salah satu, kalau kita bicara soal perjanjian internasional ya, FCTC itu unik ya. Pertama karena dia adalah konvensi apa yang pertama yang terkait dengan kesehatan masyarakat ya. Jadi sebelumnya itu nggak ada kan, yang ada tuh konvensi kan soal HAM ya, kemudian juga soal hak anak, soal hak perempuan gitu ya, soal perjanjian multilateral yang lain. Nah ini FCTC itu treaty pertama atau perjanjian internasional pertama yang diusulkan oleh WHO yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Jadi dia sebetulnya punya unik salah satu itu di situ. Nah kenapa sejarahnya? Saya kira itu kan tadi mungkin udah dibahas ya di podcast sebelumnya, itu kan dimulai dari sejak tahun 80-an atau 90-an ya, tentang pentingnya kita itu bekerja sama untuk bagaimana menyelesaikan pandemi konsumsi rokok ya. Dan akhirnya sejak tahun 99 udah ada pembicaraan, kemudian 2003 lahir tuh FCTC ya yang didukung oleh negara. Nah, fakta yang kedua, FCTC juga ternyata selain public health treaty yang pertama adalah termasuk juga konvensi atau perjanjian internasional yang berlaku paling cepat dibanding konvensi yang lain. Oh. Ya. Kenapa? Dipraktekannya di negara-negara itu. Karena gini, kalau di perjanjian internasional itu kan ada satu ketentuan ya. Satu konvensi itu bisa berlaku kalau diratifikasi atau diakui oleh minimal 40 negara. Nah FCTC itu dia kalau nggak salah, ini catatan saya sambil cek lagi ya, itu dia diadopsi tahun 2003, tahun 2005 artinya dalam 2 tahun kurang ya, itu sudah diratifikasi oleh lebih dari 40 negara. Jadi sudah berlaku menjadi mencapai syarat minimal untuk berlaku menjadi hukum internasional lah, itu tahun 2005. Jadi kurang dari 2 tahun gitu ya. Itu juga salah satu ini. Nah ini kenapa? Karena memang sebetulnya kan isu rokok tadi, kita kembali ke narasi pertama, dia itu isu kesehatan tapi solusinya itu banyak tempat, di banyak dimensi, di banyak sektor. Karena apa? Sebetulnya kan kegalauan ya masyarakat atau pemimpin negara ataupun ya siapapun gitu ya yang punya kekuasaan terhadap isu rokok itu kan sudah panjang ya. Dari sejak tahun ratusan tahun yang lalu lah, itu kan kalau kita lihat sejarahnya Pertama kali muncul rokok pertama kali rokok muncul, pertama kali rokok diatur tahun abad 15 sampai menjadi FCTC tahun 2003 itu kan perjalanannya panjang sekali. Semua sepakat ini harus dibatasi, semua sepakat ini harus dikendalikan, dan itulah setelah tahun 80-an sampai ke 2003 ini munculnya FCTC. Jadi itu lebih ke konkret bagaimana ini kan. Saya sebelum itu kan sudah panjang ya perjalanannya. Tapi ini Kang, yang jadi pertanyaan apa? Kenapa tadi Kang Denny bilang dalam waktu kurang 2 tahun teman-teman, ini adalah perjanjian yang terhitung cepat ya dibandingkan perjanjian internasional lain, diratifikasi, diakui, artinya juga berarti kan di negara-negara yang meratifikasi punya regulasi-regulasi turunannya berarti kan yang mengacu pada FCTC itu. Apa faktor pendorong utama mungkin ya yang menyebabkan ini sangat cepat akhirnya dalam waktu 2 tahun sudah ini? Ya. Mungkin gini kalau bahasanya Cing Abel ya, itu udah no debat. Ya maksudnya karena kan ya itu dari berbagai macam dimensi itu semua orang pergulatannya sudah sangat panjang ya Ram. Maksudnya begini, kalau soal kesehatan itu sudah fix ya, sudah semua mengakui rokok itu berbahaya. Itu dari sejak misalkan dulu tadi ya ada yang kita ngobrol soal bahwa dari sejak zamannya Nazi itu sudah ada yang sikap anti rokok, karena di zamannya Hitler itu sudah banyak penemuan-penemuan yang menyatakan rokok itu berbahaya. Terus juga kita lihat di Amerika ya, itu tahun 70 gitu 76 itu sudah banyak penelitian itu yang menyatakan bahwa rokok itu menyebabkan kanker dan segala macam. Terus dari tahun 70 sampai ke sini itu udah banyak sekali yang terjadi gitu ya. Di Amerika itu dulu
sejak tahun 80-an tuh belum pernah ada industri rokok yang kalah di pengadilan ketika digugat oleh korban rokok gitu ya. Nah, setelah adanya kasus MSA ya, Major Settlement Agreement itu di Amerika, kalah terus tuh industri rokok gitu. Jadi perdebatan dari sisi kesehatan sudah selesai, dari segi hukum hak asasi manusia sudah selesai, di banyak negara itu udah selesai gitu ya. Jadi ketika muncul isu FCTC tahun 99 sampai 2003 gitu diratifikasi oleh WHO, sebetulnya semua udah berada dalam satu kondisi bahwa ya secara kesehatan itu berbahaya, secara ekonomi juga ternyata tidak terlalu menguntungkan karena benefit dan cost-nya itu lebih gede cost-nya gitu ya, lebih rugi. Di sisi lain juga ternyata ya impact-nya itu multidimensi juga gitu ya, ke ekonomi, ke kesehatan yang lain-lain. Jadi kenapa cepat? Karena memang sebetulnya perdebatan di banyak negara soal rokok ini harus dikendalikan atau harus dipromosikan itu sudah selesai gitu. Jadi sudah tinggal ketok palu aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara dari multidimensi tadi harusnya nggak ada alasan untuk negara menolak ratifikasi itu. Iya. Dan artinya kan itu udah kesepakatan bersama, harusnya sudah menjadi kesadaran bersama juga kan ya. Yang kedua juga mungkin ini faktor bahwa FCTC itu sudah merangkum perdebatan yang ada. Maksudnya begini, kalau kita lihat isinya kan, FCTC itu mengatur sisi supply ya. Jadi sisi demand ya. Sisi demand itu misalkan masyarakat kan tetap aja karena adiktif ada saja yang ingin merokok gitu ya. Jadi dia mulai membatasi itu dengan misalkan larang iklan, terus ada kawasan tanpa rokok di situ. Kemudian juga cukai naik dan segala macam. Jadi dari segi demand reduction itu ada. Jadi gimana anak-anak gak boleh mengakses ibu hamil dan yang lain-lain, ada peringatan kesehatan bergambar dan segala macam. Jadi demand diturunin tuh dengan cara. Tapi dia juga sebetulnya udah mengadres, sudah mencoba untuk bisa memberikan perhatian juga kepada sisi supply gitu ya. Misalkan kita sering tahu kan perdebatannya kalau rokok dikendalikan bagaimana nasib petani, bagaimana nasib pekerja industri rokok dan segala macam. Nah di FCTC itu ada pasal-pasal yang mengatur bagaimana sebetulnya mendorong atau negara itu bisa bekerja sama untuk memberikan penghasilan alternatif kepada petani gitu ya, kepada industri rokok. Jadi sudah ada di situ pasal-pasal yang mengasurkan. Jadi sebetulnya kenapa cepat dan kenapa ini karena semua perdebatan itu sudah terakomodasi di dalam FCTC dari sisi supply ataupun demand. Ini Kang yang ditemukan faktanya gitu ya, yang mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu adalah di awal kali Indonesia berniat akan meratifikasi ya di aku lupa persis tahunnya, tapi akhirnya tidak jadi. Salah satu alasannya waktu itu adalah akhirnya Menkes zaman itu mengatakan bahwa ketika menyetujui FCTC itu tadi sisi supply itu tidak terpenuhi, yang berdampak pada penghasilan petani industri, yang mungkin juga pajak terhadap negara dan sebagainya. Padahal fakta-faktanya itu negara-negara kayak Brazil, India yang meratifikasi lebih awal gitu ya, justru secara supply lokal petaninya justru meningkat, Kang. Nah ini gimana, apa yang harusnya di-clearkan gitu ke teman-teman, ke orang-orang bahwa ini bukan alasan gitu, Kang. Ya sebetulnya kalau kita lihat secara datanya ya, yang real itu memang kita sebetulnya ya nggak menemukan alasan ya. Tapi mungkin karena saya aktivis pengendalian tembakau ya, jadi sebetulnya nggak itu no debat itu ya, kalau bahasa sih udah no debat ini. Tapi mungkin kalau kita lihat dari suara-suara dari industri rokok ya, dari sisi sebelah yang menolak, masih resisten terhadap FCTC itu kan tadi ada yang pakai narasi bahwa ini adalah kepentingan asing gitu ya. Ada perang antara rokok putih dengan rokok kretek gitu kan. Kemudian tadi soal yang disampaikan Rama itu ya, bagaimana nasib petani, bagaimana nasib pekerja industri rokok, sisi supply dan segala macam. Nah ini sebetulnya kita bisa melihat pengalaman dari berbagai negara yang dulu banyak petani tembakaunya. Ya tadi Cina misalkan sudah ratifikasi ya, kemudian Amerika sudah tanda tangan meskipun belum aksesi.
Iya, Brazil dan banyak negara ya di Afrika gitu kayak Malawi dan negara-negara yang pengendali tembakau atau petani tembakunya banyak. Saya kira mungkin perbedaannya itu adalah soal yaitu political stance lah gitu ya. Sikap politik gitu. Kalau di Indonesia memang kelihatannya ya kekuatan ya politik dari yang anti terhadap FCTC itu masih dominan atau masih sangat berpengaruh untuk mempengaruhi sikap pemerintah. Karena tadi itu misalkan kayak di Amerika ya, di Amerika itu ketika mengendalikan konsumsi rokok, mereka memang membuat program bagaimana untuk mendorong petani itu tetap sejahtera gitu ya. Di Cina juga sama. Cina malah sampai sekarang itu kan industri tembakaunya kan BUMN ya, dimiliki oleh negara. Zaman dulu tuh memang banyak kan industri tembakaunya tuh dimiliki oleh negara. Nah kalau di kita sebetulnya ya gimana ya itu tarik-menarik sisi kepentingan politik saja gitu. Karena kalau dilihat dari segi kepentingan nasional, dari segi RPJMN misalkan, itu nggak ada tuh yang bertentangan. Misalkan arahnya adalah mengurangi konsumsi ya anak-anak muda. FCTC targetnya memang itu gitu. Preventif atau pengendalian pencegahan perokok pada anak-anak muda gitu kan. Nah kalau yang kekhawatiran soal petani itu bahasa saya tuh mensana in corpore sano. Jadi apa yang dikeluhkan ke sana ini solusinya ke sono. Iya. Maksudnya gini, sekarang kita tadi ya soal petani tembakau kita itu pertama kita bukan kita itu net importer. Net importer itu artinya yang diimpor, yang kita ambil tembakau dari luar itu lebih banyak daripada yang tembakau yang diproduksi di dalam negeri. Jadi sebetulnya seharusnya secara logika artinya kan industri rokok itu masih membutuhkan tembakau. Masih butuh rokok. Jadi 60% tembakau yang dipakai di industri rokok di Indonesia itu impor dari petani dari luar Indonesia. Seharusnya kan petani untung karena apa? Karena dia dibutuhkan barangnya untuk membuat tembakau. Tapi kenapa petani bargaining positionnya lemah, tidak kuat, harganya dipermainkan ataupun itu masalahnya bukan di pengendalian rokok gitu. Jadi sebetulnya kalau petani takut dengan pengendalian rokok dengan akses FCTC jadi tidak ada demand-nya. Iya, dia kesulitan. Sekarang udah kesulitan ketika pengendalian tembakau di kita belum akses FCTC ataupun belum maksimal. Karena apa? Karena permasalahannya bukan di sisi demand yang berkurang gitu, tapi persoalan petani itu adalah soal tata niaga, pasarnya yang monopsoni, misalkan yang beli cuman itu aja, yang jual banyak sehingga yang beli bisa seenaknya menentukan harga gitu kan. Bukan masalah konsumsi rokok turun, enggak, karena kalau kita lihat ya dalam aku lihat produksi rokok dalam 10 tahun terakhir itu naiknya 10 kali lipat gitu ya. Dari 60 miliar batang misalkan sekarang udah 360 miliar batang, mungkin sekarang sudah sampai 400-an miliar batang setahun. Artinya kan secara logika seharusnya petani itu nggak rugi gitu. Karena barangnya tuh masih dipakai. Cuman masalahnya industri rokok lebih senang ngimpor dari luar karena harganya lebih murah dan menekan petani hanya dijadikan sebagai tameng supaya ini lu masih menderita gara-gara mau dikendalikan, padahal bukan itu masalah. Berarti secara konsumsi kita objek, secara tata niaga ekonomi pun kita juga nggak Ini berat banget objek kayaknya. juga ya kan. Maksudnya artinya nggak berat banget ya. nggak kita bukan pemain utamanya gitu Bang. Jadinya kita rugi dua-duanya gitu. Rugi dua-duanya. Coba tahu nggak siapa penguasa pasar tembakau di dunia? Gimana? Cina. 60% tembakau yang dijual di dunia itu dari Cina. Ya. Jadi tapi mereka ratifikasi FCTC loh. Cina tuh akses FCTC. Jadi dia sebetulnya kalau kita lihat kenapa yang meratifikasi FCTC dan yang tidak itu soal komitmen, soal pencitraan lah kalau mau kasarnya ya. Soal gua ratifikasi FCTC, gua akses FCTC karena aku mau melindungi anak-anak, mau melindungi anak muda dari konsumsi rokok. Ya, gitu. Komitmennya ada. Berarti
Kalau yang nggak ratifikasi FCTC nggak punya komitmen atau nggak berani declare, nggak berani nembak lah kalau kayak sama cewek ya, nggak berani nembak kalau aku mau kendalikan rokok gitu kan. Jadi sebetulnya dia nggak punya sikap, nggak gitu punya kan. niat baik Kang. Ya sikapnya lu mau kendalikan rokok atau mau promosikan gitu. Ya berarti kan kita bisa menyebut yang belum akses FCTC mau mempromosikan rokok. Karena apa? Cina yang dia produsen tembakau terbesar di dunia, bahkan BUMN tadi udah bilang ya, NCTC namanya itu. Nah, nasional pokoknya ada industri tembakau terbesar itu punya Cina, petani tembakau terbanyak itu di Cina, tapi dia ratifikasi FCTC. Tapi dia punya komitmen, gua mau loh melindungi anak-anak, melindungi anak muda, ratifikasi FCTC. Meskipun bisnis rokok tetap jalan. Dan memang juga kalau kita lihat dari segi enforcement ya, tidak semua juga yang sudah ratifikasi itu pengendalian rokoknya lebih bagus daripada yang belum gitu ya. Tapi paling tidak lip service-nya ada, pencitraannya gitu ya, komitmennya ada gitu. Ya, masuk cocok. Dan dapat fasilitas. Gitu. Jadi Cina itu tetap bisa supply tinggi teman-teman. Produksi tembakaunya bahkan berlimpah ya Kang ya. Iya, penghasilan produksi Cina itu tembakaunya. kayaknya sih aku tadi bilang berapa sih? 70% ya? Kayaknya lebih ya. 70% itu punya ya kalau bahasanya industri tembakau yang mati kan jadi malah meningkat kan.